insya Allah mudah lah nanti dikomunikasikan. Itu doa seperti itu, minta maafnya seperti itu. Kemudian jadikan itu doa di hadapan Allah. Karena bengkak jantung itu berbahaya. Jadi jadikan doanya ya. Kurang lebih ya. Ya Allah, jika bengkak jantung saya disebabkan karena saya sering menyimpan jengkel kepada suamiku. Jika itu dosa, ya Allah ampuni aku. Doanya cuma itu dong, menyimpan. Jadi marah yang mau dikeluarin tapi nggak jadi. Itu nanti letaknya di sini. Kalau marah diem aja, nanti letaknya daerah bawah. Paham ya? Nah, kemudian untuk ilmu. Nah, ini ilmunya sih sebenarnya nggak terlalu tinggi, tetapi ya tetap ada ilmu. Ilmu gini aja. Ini kan ibu ada ilmu. Selain doa tadi, dihafalin ya Bu ya. Untuk untuk pemirsa juga bisa. Kemudian untuk ilmu, melepas ilmu insya Allah gampang. Hanya istiqomah aja. Doa, ya Allah jika di dalam tubuhku ada ilmu dari orang tua sebelumku. Jadi ada ilmu dari orang tua sebelumku. Jika ilmu tersebut musyrik, langsung aja dijawab. Karena ilmu yang seperti itu nggak ada yang namanya Islami, itu nggak ada. Musyrik, nah, ya. Jika ilmu tersebut musyrik, nah ibu tahu kalau mamanya neneknya ayah itu muslim, doain, ya Allah jika ilmu di dalam tubuhku itu musyrik, aku mohon kepadamu ampuni dosa musyrik orang tua sebelumku, karena beliau sudah meninggal. Jadi mereka juga ngasih ilmu, nggak ngomong-ngomong, dan mereka juga tidak mesti tahu bahwa ilmunya musyrik. Tetapi karena ibu tahu, doa, ya Allah ampuni dosa musyrik beliau. Ampuni dosa musyrik beliau. Ampuni dosa musyrik orang tua sebelumku yang menurunkan ilmunya kepada diriku. Amin. Nah, kemudian yang berikutnya baru doa, ya Allah aku mohon agar aku mohon agar engkau hilangkan bengkak di jantungku dan engkau keluarkan seluruh ilmu musyrik yang ada di tubuhku. Amin. Sudah seperti itu. Dan menyalahkan leluhur juga karena mereka menurunkan bentuknya kasih sayang maksudnya. Makanya kita doain aja kemusyrikan beliau itu malah lebih bagus. Jadi kita nggak perlu menyalahkan, nggak perlu ini, sudah. Oke. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sama-sama. Ustaz. Salam buat Papa Fahrinya ya. Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, yang kedua ini ya. Coba silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli dari Majelis Talim An-Nur, Tiga Raksa, Tangerang. Ya, silakan Bu Eli. Iya, saya mau nanya Pak Ustadz. Tangan saya udah 2 bulan belakang ini terasa kaku sama sering kesemutan. Kaku dan sering kesemutan. Iya. Hanya sebelah kiri aja apa Sebelah kiri sama sebelah kanan. Dua-duanya. Bilang aja dua-duanya. Iya, dua-duanya Pak Ustadz. Iya. Ini saya udah pengobatan ke dokter udah 2 bulan berjalan, tapi belum ada perubahan. Jangan salahin dokter loh. Tapi kata dokter tidak Katanya disebutkan. sih ada saraf yang Saraf kejepit. yang kejepit, ya biasa lah. Oh iya dok. Iya. Oke, Ibu Eli, turun lagi nggak apa-apa ya Bu? Kamu nggak takut kan sama saya? Nah, jadi gini. Kalau yang saya amatin, tapi kakinya nggak kesemutan. Kaki sih enggak, cuman kalau dibawa kerja, saya kan kerja ya. Ya. Kerja Pak Ustadz. Sebagai? Sebelah kiri sering kesemutan. Kerja apa Mak? Di pabrik. Oh iya oke. Oh ya, pabriknya pindah aja gimana? Kalau punya saya mungkin bisa. Amin. Tidak diamini. Sering kesemutan dan kaku. Iya, ini Bu Eli. Ini ada hal yang lucu ini. Jadi mohon maaf ya Bu ya. Apakah sebelum kesemutan ini Ibu Eli ada membaca bacaan tertentu untuk keinginan Bu Eli sehari-hari? Barangkali saya tanya, nggak apa-apa. Jadi Ibu Eli mengamalkan sesuatu, disuruh orang baca aja. Nah, karena hanya membaca aja nggak tahu nih. Tapi untuk ini mamanya bisa, mamanya untuk keselamatan bisa, rezeki biar lancar bisa, umpamanya seperti itu. Ada bacaan seperti itu. Maupun bacaan-bacaan misal dari Al-Quran juga. Ya, mau disuruh nih baca ini. Ada gitu nggak? Lupa mungkin iya kan. Tapi nggak ingat saya. Sebelum itu nggak ingat. Tapi ininya sejak kapan? Sudah 2 lama. bulan Ya, ini katanya. ya pengobatannya sih baru 2 bulan berjalan ini Pak Ustadz. Cuman kejadiannya sih sekitar 5 bulanan udah. Kejadiannya 5 bulan ya. Tapi Ibu nggak baca-baca sesuatu. Enggak. Yakin? Oh. Kalau ini saya amati, ini memang ada ilmu. Ilmu ini
ini sebenarnya dari bacaan. Dari bacaan, dibacain lewat ini bisa, ini untuk keselamatan. Satu untuk keselamatan, sama untuk kalau saya melihatnya kayak untuk apa namanya, biar kuat bekerja sama lancar rezeki gitu maksudnya. Tapi saya nggak tahu persis ini siapa yang naruh, saya nggak tahu. Tetapi ada lucunya, di dalamnya ini ada ilmu juga. Ilmu ini kalau di Indonesia kenapa saya kok melihatnya ilmu terus gitu loh. Nah inilah yang jadi antara bacaan dengan ilmunya Bu Eli ini terus. Jadi makanya kesemutan terus-terus. Saya tidak tahu persis kalau ini umpamanya saya lihat ini sihir kok nggak terlalu ya. Enggak juga. Sihir nggak seperti ini. Bener nggak bacaan? Kan baca sesuatu umpamanya ini untuk ini hati gue tidak. Atau baca tiap malam Jumat apa umpamanya seperti itu. Kalau malam Jumat ya biasa yasinan Pak Ustadz. Oh ya sudah. Ya sudah. Saya hanya memberikan tahu bahwa kalau baca Yasin niatnya satu lillahi ta'ala. Karena di sini saya melihat ada yang aneh. Makanya ada bacaan yang dibaca. Jadi bacalah Quran niatnya satu lillahi ta'ala. Jadi jangan umpamanya bacaan hanya ngikut-ngikut aja. Untuk apa? Umpamanya biar selamat. Untuk apa? Mohon maaf nih, ngirim ke sana. Nah, ngirim ke sana ini sebenarnya nggak ada. Dibaca Quran satu niatnya lillahi ta'ala itu malah sudah benar.